Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 20 Jumadil Akhirah atau 21 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Barkah Sawah Baru dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu pekan kedua pagi, membaca sebuah risalah, tulisan pendek yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, yang berjudul Asyru Mujibatin Najah, yaitu 10 penyelamat dunia akhirat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penyelamat yang kedua, yaitu penulis mengatakan Al-mujibu tsani ittiba'u sunnati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penyelamat yang kedua mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, siapa yang bulan yang lalu hadir dan menulis sampai mana kita penjelasannya? Surat Al-Ahzab ayat 21. Tentang apa itu? Saya sedang menjelaskan apa? Baik, saya sedang menjelaskan apa waktu itu? Apa poin dasar yang saya ingin jelaskan? Ada ibu-ibu yang ikut? Karena khawatir terulang apa yang saya sudah jelaskan. Mungkin saya pernah menjelaskan tentang makna sunnah. Betul?
Makna sunnah ada 4. Ya. Kemudian setelah itu apa yang saya jelaskan? Perintah mengikuti sunnah ada? Ada Ibu? Sudah kita bahas? Perintah mengikuti sunnah. Baik itu dari hadis-hadis Rasul, ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Sudah Ibu? Biasanya ibu-ibu semangat mencatat. Kenapa? Perintah mengikuti sunnah, ayat-ayatnya sudah saya sebutkan, betul? Kenapa? Surat An-Nur ayat 63. Taib, sampai di situ ya berarti. Taib. Ini harus cari solusi nih masjid. Ya. Taib. Al-Muhim bisa dipindah enggak? Enggak. Geser bisa. Kameranya bisa di ini kan? Ya, coba. Kameranya bisa disesuaikan kan? Bisa. Ya. Coba. Ya. Baik. Baik. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah menjelaskan tentang definisi sunnah. Kemudian penggunaan kata sunnah di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4, yaitu sunnah yang bermakna seluruh ajaran yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Kemudian kedua, sunnah yang dimaksud adalah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sunnah adalah kebalikan bid'ah. Yang keempat, sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan atau istilahnya mustahab atau mandub. Apabila ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Barkah yang saya cintai karena Allah. Lalu kita menyebutkan perintah mengikuti sunnah. Perintah-perintah mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perintah-perintah mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di antara hadis atau ayat yang menunjukkan akan hal itu disebutkan oleh penulis, yaitu surat An-Nur ayat 63. Surat An-Nur ayat 63. Lalu saya akan tambahkan ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mungkin bapak-bapak biar bisa maju agar yang nanti datang bisa mengisi. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil lain yang menunjukkan bahwa kita wajib mengikuti sunnah Rasul. Dan sunnah yang dimaksud di sini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ajaran yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang lain yaitu surat Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim."
Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni. Ya, kata fattabi'uni ini menunjukkan kepada perintah. Maka ikutilah aku. Ittaba'a yattabi'u menjadi ittabi'. Ittaba'a mengikuti, yattabi'u mengikuti. Ittabi' ikutilah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada apa? Kewajiban. Bapak saja kalau memerintah anak, maka itu wajib dikerjakan oleh sang anak. Kita tidak rela, sang anak tidak mau mengerjakan perintah kita. Nah, maka di sini Allah memerintah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku. Kemudian, ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Ayat ini menarik, terutama bagi yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW. Ayat ini adalah ujian bagi siapa saja yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau dia mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW, maka semestinya dia paling mengikuti Rasulullah SAW. Sebesar pengikutan dia terhadap Rasulullah SAW, sebesar itu pula cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, coba kita perhatikan perkataan Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa ala tariqatil Muhammadiyah. Ayat yang mulia ini sebagai pemutus keputusan hakim atas siapa saja yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak di atas sunnah. Fa innahu kadzibun fi nafsil amr, maka pada saat itu dia berarti berdusta dalam bentuk cintanya, berdusta dalam pengakuan cintanya. Hatta yattabi' asy-syar'al Muhammadi wa dinan nabawi fi jami' aqwalihi wa af'alihi, sampai mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan atau perbuatan. Kama thabata fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Sebagaimana yang telah tetap di dalam hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Walihada qal qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Oleh sebab itulah Allah berfirman, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Katsir, yahsulu lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyah. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta dari apa yang kalian telah cintai. Kita mencintai Allah. Tanda, bukti, ciri, alamat bahwa kita mencintai Allah, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Bukan hanya kita mencintai Allah, tetapi malah Allah yang mencintai kita. Nah, ini beda ya. Orang mengatakan saya cinta Allah. Semua dari kita bisa mengaku itu. Tapi yang lebih istimewa, apakah Allah mencintai kita atau tidak? Jangan sampai cintanya bertepuk sebelah tangan. Seperti ada pepatah Arab mengatakan, kullun yadda'i lailan waslan bi lailan wal laila la tuqirruhu bidzalik. Setiap laki-laki ngaku pacarnya Lela,
Si Laila tidak kenal dengan semua lelaki tersebut. Ini sama dengan orang mengaku cinta Allah, tetapi ternyata tidak dicintai oleh Allah. Nah, apabila orang mengaku cinta Allah, buktinya adalah dia wajib mengikuti sunnah Rasul. Kalau dia mengikuti sunnah Rasul, pahalanya lebih daripada hanya sekedar mencintai Allah. Tetapi Allah mencintai kita. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa mahabbatuhu iyyakum wa huwa a'zamu minal awwal, yaitu Allah mencintai kalian dan ini lebih besar daripada kalian mencintai Allah. Kama qala ba'dul ulama'il hukama, laisa asy-sya'nu an tuhib wa innama asy-sya'nu an laisa asy-sya'nu an tuhibba wa innama asy-sya'nu an tuhabba. Sebagaimana perkataan para ulama yang bijaksana, yang terpenting bukan kalian mencintai, tetapi bagaimana kita dicintai. Ya, yang terpenting bagaimana kita dicintai oleh Allah. Kapan kita dapat cinta Allah? Ketika mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan perkataan yang menarik dari Al Hasan Al Basri, seorang tabi'i. Qala Al-Hasan Al-Basri wa ghairuhu min as-salaf. Imam Al-Hasan Al-Basri dan selainnya dari para ulama salaf berkata, za'ama qaumun annahu yuhibbuna Allah fabtalahumullahu bihadhihi al-ayah. Fabtalahumullahu bihadhihi al-ayah. Ada sebagian orang mengaku cinta Allah, maka Allah uji dengan ayat ini. Yaitu apakah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Ya, itu ujiannya bagi yang mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu ujiannya. Baik. Ini dalil yang ketiga ya. Jadi dalil yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 153. Dalil yang kedua surat An-Nur ayat 63. Dalil yang ketiga surat Ali Imran ayat 31. Itu dalil-dalil dari Al-Quran tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkaitan dengan buku kita, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mujibatun najah, penyelamat dunia akhirat. Taib. Ada lagi perkataan yang menarik. Dikatakan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Beliau ulama besar di Arab Saudi, penulis kitab Tafsir Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan, tanbih, peringatan, yu'khadhu min hadhihi al-ayatil karimah anna 'alamat al-mahabbati as-sadiqati lillahi wa rasulih hiya ittiba'uh. Diambilkan dari ayat ini, surat Ali Imran ayat 31 tadi, bahwa tanda cinta yang tulus kepada Allah dan Rasulnya adalah mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau benar-benar cinta kepada Nabi, maka wajib mengikuti sunnah Rasul. Kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi jauh dari sunnah Rasul, maka berarti dia dusta di dalam cintanya. Dusta di dalam cintanya. Kemudian Syekh mengatakan juga, "Falladhi yukhalifuhu wa yadda'i annahu yuhibbu fa huwa kadhibun muftari." Siapa yang menyelisih Rasulullah dan mengaku cinta kepada beliau, maka dia berdusta. Tukang ibul. Idz law kana muhibban lahu la ata'tahu, la ata'an. Karena kalau seandainya dia benar-benar cinta, tulus cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, niscaya dia akan mencintai Rasulullah, mentaati Rasulullah SAW. Wa ma'lumun 'inda al-'amma anna al-mahabbata tastajlibu at-ta'ah. Wa minhu qawlu asy-sya'ir, "Law kana hubbuka shadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'." Dan sudah dikenal di tengah kita seluruhnya, kalau orang mencintai, maka dia akan sangat taat kepada yang dicintainya. Suami mencintai istrinya, dia akan sangat taat kepada istri. Istri mencintai suaminya,
dia akan sangat taat kepada suaminya. Ada pepatah mengatakan, jikalau cintamu tulus, maka niscaya kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya seorang yang mencinta sangat taat kepada yang dicintainya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil yang lain. Surat An-Nisa ayat 65 tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penyelamat dunia akhirat. Dalam surah An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, "Fala wa rabbik," maka tidak, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka benar-benar tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus keputusan di dalam apa saja yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kalau sudah diputuskan oleh Rasulullah, ada sunnahnya, maka menerima dengan sebenar-benar penerimaan, tidak merasa berat dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu keselamatan pasti. Orang yang menerima sunnah Rasul pasti dia selamat dunia akhirat. Dalil wajibnya mengikuti sunnah Rasul, surat An-Nisa ayat 65. Kemudian ayat selanjutnya, surat Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, ambillah, ikutilah. Apa saja ya? Syariat Rasul bukan hanya urusan akidah. Bukan hanya urusan akidah saja, keyakinan hati, bukan. Syariat Rasul mengandung juga ibadah, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengandung juga perihal muamalah. Harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah. Atau yang sesuai juga dengan adab dan akhlak, harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, ambillah, ikutilah, kerjakanlah. Itulah orang yang akan selamat dunia akhirat. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu dalil-dalil dari hadis, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sekarang kita ambil dalil-dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya katakan, wajibnya mengikuti sunnah Rasul bukan hanya dalam perkara akidah, tauhid, syirik, bukan, tetapi juga dalam perkara ibadah. Bagaimana tata cara salat? Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Puasa, berpuasalah sesuai dengan petunjuk Rasul. Kalau tidak, maka tidak akan mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan haus. Zakat, haji, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li ta'khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara berhaji dan umrah kalian. Harus sesuai dengan petunjuk Rasul dalam perihal ibadah, dalam perihal doa, berzikir, bersolawat, bertasbih, tahmid, takbir, tahlil, membaca Al-Quran, harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa saja. Begitu juga muamalah. Jangan sampai yang mengaku dakwah sunnah, mengikuti sunnah, kemudian muamalahnya tidak sesuai dengan sunnah. Kalau membayar, kalau berhutang, maka harus berniat untuk melunasi.
dan dilunasi jika sudah mampu untuk melunasi hutang. Kalau jual beli tidak boleh menipu. Jual beli tidak boleh memakan harta dengan kebatilan. Ini dalam perihal muamalah. Hubungan suami istri harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah. Tidak boleh suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan istri tidak diperbolehkan untuk membiarkan kezaliman suaminya. Ya, saya baru dapat kasus banyak, bukan hanya sekarang, tetapi banyak. Yaitu seorang suami berbuat zalim kepada istrinya dengan kekerasan. Dengan dalih istri wajib taat kepada suami. Ya, sunnah Rasul taat kepada suami. Tetapi termasuk sunnah Rasul adalah suami yang wajib ditaati adalah suami yang amanah, yang tidak zalim terhadap istri. Ini sunnah Rasul SAW. Jadi sunnah itu bukan hanya mencakup perkara akidah, keyakinan hati, tauhid, syirik, keimanan kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, kepada takdir baik dan buruknya. Bukan hanya itu saja. Sunnah termasuk di dalamnya ibadah, sunnah termasuk di dalamnya muamalah, jual beli, kesepakatan. Ya, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami istri harus sesuai dengan sunnah. Begitu juga perihal adab dan akhlak. Adab makan, adab minum, adab bergaul. Ya, termasuk adab yang saya note pada hari ini adalah adab yang tidak sesuai dengan sunnah. Bercadar, tetapi memperlihatkan kemesraan di media sosial dengan suaminya. Itu masih mending. Ada yang lebih parah, memvideokan hubungannya di atas ranjang dengan pasangannya. Meskipun hanya sebatas konten. Ini haram hukumnya, dosa besar. Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian perlihatkan, memberitahukan hubungan kalian di atas ranjang kepada orang lain. Fa innahu kamathali syaitanin laqiya syaitanatan fi tariqin faghasyaha wan nasu yanzurun. Itu seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di tengah jalan. Lalu dia berjima dengan nyamannya dan orang-orang melihatnya. Lihat bagaimana buruknya yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus dinasihati oleh kaum muslimin, oleh para ahli agamanya, para tokoh agamanya, bahwa hal tersebut diharamkan. Hal tersebut diharamkan. Nah, itu semua adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus diikuti. Jadi sunnah bukan hanya urusan akidah, bukan hanya urusan jenggot panjang, celana cingkrang, kemudian jilbab lebar, bercadar, pakai kaos tangan, kaos kaki. Sunnah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab. Harus mengikuti Rasulullah SAW dalam perihal sunnah. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Baik, hadis yang menunjukkan kita wajib mengikuti sunnah Rasul SAW adalah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Al-Irbad bin Sariyah, sahabat Rasul SAW. Beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan mau'izah, nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mendalam, meneteskan air mata dan menggetarkan hati. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan
hadhihi mau'izatan muwaddi'. Ini adalah nasihat orang yang mau berpisah. Fa'ausina, kalau begitu berikan kami wasiat agar kami mengerjakan wasiat tersebut setelah kita berpisah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdun habasyi." Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah, mendengar, taat kepada pemimpin meskipun dia adalah budak yang berkulit hitam dari negeri Ethiopia. Wajib taat. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup dari kalian, maksudnya sepeninggalku, akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Apa solusinya? Kalau sudah banyak perselisihan di tengah kaum muslimin, solusinya satu. Jika ingin bersatu, fa'alaikum bisunnati. Ya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah. Kata-kata alaikum ini menunjukkan kepada kewajiban. Karena ala termasuk lafaz yang menunjukkan kepada perintah. Seperti misalkan dalam puasa, kutiba alaikumus, ya, ada alanya. Dituliskan atas kalian, maksudnya diperintahkan. Dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Fa'alaikum, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnahku di sini maksudnya apa? Maksudnya apa? Sunnahku di sini maksudnya apa? Ajaran. Semua ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh kepada sunnah para khalifah yang baik dan diberi petunjuk. Arti sunnah di sini apa? Sunnah yang kedua. Kan hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Oke, sudah paham gitu. Dan sunnah para khalifah yang baik dan diberi petunjuk. Arti sunnah yang kedua ini apa? Berarti Abu Bakar bikin ajaran baru. Paham maksud saya? Di situ masalahnya. Paham maksud saya? Apakah Abu Bakar membuat ajaran baru yang harus kita ikuti selain ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu membuat ajaran baru selain ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti? Jawabannya tidak. Berarti arti sunnah di sini adalah pengamalan terhadap sunnah Rasul. Pengamalan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hati-hati. Karena di situ nanti akan orang masuk ke dalamnya mengatakan adanya bid'ah hasanah. Buktinya apa? Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya Abu Bakar. Berarti sunnahnya Abu Bakar membuat ajaran baru. Maka jawabannya tidak. Tetapi apa yang dimaksud sunnah di sini? Pengamalan terhadap sunnah yang dilakukan oleh siapa? Oleh para khulafa'ur rasyidin. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Abdu 'alaiha bin nawadib. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Artinya harus kokoh. Nah, ini menunjukkan perintah wajibnya mengikuti apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dalam hadis riwayat Imam Hakim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inni taraktu fikum ma in i'tasabtum bih falan tadhillu abada, kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan di tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa
seseorang akan selamat saat berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini hadis menunjukkan perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang lain yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, yaitu hadis riwayat Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Abdullah bin Mas'ud bercerita, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan." Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menggaris sebuah garis lurus. Lalu beliau berkata, "Hada sabilullah." Ini adalah jalannya Allah. Tsumma khatta khututan an yamini wa an shimali. Lalu beliau menggaris garis samping kanan, samping kirinya dari garis yang tengah tadi. Kemudian beliau bersabda, "Hadhihi sabili ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi." Ini adalah jalan-jalan. Di setiap jalan ada syaitan yang mengajak kepada jalan-jalan tersebut. Nah, kemudian beliau membaca ayat yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus. Ya, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ini menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Dalil dari Al-Quran sudah, dalil dari hadis Rasul sudah, dalil kita ambil dari perkataan para ulama tentang wajibnya mengikuti sunnah. Di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, ahli tafsir, ahli fikih, ya, sahabat Nabi yang terkemuka, bahkan sahabat yang kelima yang masuk dalam agama Islam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ittabi'u, ikutilah sunnah, wala tabtadi'u, jangan berbuat bid'ah, faqad kufitu, maka sudah cukup bagi kalian." Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Kemudian juga perkataan dari Utsman bin Hadir rahimahullah. Beliau mengatakan, Utsman bin Hadir adalah seorang tabi'i, muridnya Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltu ala ibn Abbas faqultu awsini, faqala na'am, alayka bitaqwallahi wal istiqamah, ittabi' wa la tabtadi'. Artinya, aku pernah masuk menemui Abdullah bin Abbas. Lalu aku berkata, "Wahai guruku Abdullah bin Abbas, berikan aku wasiat." Maka kemudian Abdullah bin Abbas berkata, "Iya, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, istiqamah di takwa, ikutilah sunnah dan janganlah berbuat bid'ah." Ikutilah sunnah dan janganlah berbuat bid'ah. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi juga. Nah, ini menunjukkan bahwa wajibnya mengikuti sunnah dari perkataan para ulama. Di antaranya juga perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli fikih, ahli hadis. Beliau berkata, "Kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanatan." Setiap bid'ah sesat meskipun orang-orang melihatnya baik. Pemahaman balik dari perkataan ini berarti setiap sunnah adalah baik meskipun orang-orang menganggapnya sesat, buruk. Ya, ini menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga perkataan yang lain yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'i, disebut-sebut sebagai khalifah yang kelima, yang paling adil dalam sejarah kekhalifahan
kaum muslimin, dan beliau berasal dari dinasti Umayyah, Daulah Umayyah. Ya, beliau berkata, "Amma ba'du, usika bi taqwallah wal iqtisadi fi amrihi wa ittiba'i sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Aku wasiatkan kalian kepada bertakwa kepada Allah dan sederhana dalam mengerjakan perintahnya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pelajaran pada ikhwan. Sunnah itu pasti mudah, nyaman dikerjakan, tidak neko-neko, ya, sesuai dengan kebiasaan manusia. Kebalikannya berarti bid'ah pasti sulit, aneh-aneh, ya, selalu seperti itu. Bid'ah pasti sulit, aneh-aneh, dan di luar kebiasaan manusia untuk mengerjakannya. Nah, ini perkataan para ulama salafus salih rahimahumullah ta'ala. Lihat lagi perkataan Sahal bin Abdullah At-Tasturi, ini ulama Islam abad kedua Hijriah. Beliau berkata, "Ma ahdatha ahadun fil ilmi syai'an illa su'ila anhu yaumil qiyamah, fa in wafaqa sunnata salim wa illa fala." Tidak ada seseorang yang membuat sesuatu yang baru dalam ilmu agama kecuali nanti akan ditanya pada hari kiamat. Jika sesuai dengan sunnah maka dia selamat, jika tidak maka tidak selamat. Nah, ini terutama nih, hati-hati di zaman sekarang, ya, menyebarkan ilmu. Harus benar-benar tahu ini benar-benar ilmu yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi perkataan-perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala tentang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut sekarang kepada buku kita. Ya, kalau tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian sunnah, kemudian tentang kata sunnah dipakai untuk apa saja, kemudian setelah itu ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan perintah untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga dalil-dalil dari hadis-hadis Rasul dan juga perkataan para ulama tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut kepada halaman 18 dari buku kita di paragraf yang terakhir. Wa amma man kanat a'malu ala ghairi hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakunu ba'idan 'anil najah wa a'malu mardudatun alaihi fal a'malul maqbulatu allati yanju 'amiluha yawm al-qiyamah hiya al-muwafiqatu li hadi an-nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Adapun apabila amalannya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, maka dia jauh dari keselamatan. Yang amalannya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, jauh dari keselamatan. Ingat ya, amalan itu mencakup perkara akidah, apalagi tadi? Ibadah, apalagi tadi? Muamalah atau akhlak dan adab. Kalau jauh dari sunnah Rasul, maka ini tidak akan selamat. A'malu mardudatun alaih. Amalan-amalannya, amal ibadahnya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Nah, ini buruknya bid'ah. Buruknya amalan yang tidak sesuai dengan sunnah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun keluar keringat banyak, meneteskan darah yang banyak, keluar harta yang banyak, tetapi tidak sesuai dengan sunnah, maka mardud. Mardud artinya ditolak, dikembalikan kepada pelakunya, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fal a'malul maqbulah, adapun amalan-amalan yang diterima yang pelakunya selamat pada hari kiamat, masuk ke dalam surga, surganya surga Firdaus, bertemu dengan Allah secara langsung dan mendapat ridha Allah, adalah amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, siapa saja yang beramal yang tidak ada di atasnya perkara kami, maka amalannya tertolak. Siapa saja yang beramal
yang amalannya tidak ada atasnya perkara kami, maka amalannya tertolak. Ini hadis menunjukkan bahwa bahayanya amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Apa bahayanya? Ditolak. Apa maksud ditolak? Maksud ditolak apa? Dikembalikan kepada pelakunya, tidak berpahala. Dikembalikan kepada pelakunya tidak berpahala. Ya, meskipun mungkin gugur kewajiban. Salat 5 waktu tidak sesuai dengan sunnah, gugur kewajiban. Tapi tidak ada pahala. Ditolak, dikembalikan kepada pelakunya. Bisa dimaklumi ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas hadis ini pelan-pelan, ya. Yang pertama, hadis ini catat baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah hadis yang agung dan merupakan pokok ajaran Islam. Coba perhatikan perkataan Imam An-Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, wafat pada tahun 696 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wa hadzal haditsu qa'idatun 'azimatun min qawa'idil Islam." Hadis yang barusan kita baca tadi, siapa yang beramal yang tidak ada atasnya perkara kami, maka amalannya tertolak. Hadis ini adalah hadis yang merupakan prinsip dasar yang agung dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Ya, jadi hadis ini agung. Cuma ironinya, hadis ini sering dilecehkan, dihinakan. Dalilnya cuma itu, man amila amalan. Ya. Jadi hadis ini adalah hadis yang agung. Hadisnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Di sana ada lafaz yang lain. Man ahdatsa. Man ahdatsa. Man ahdatsa syai'an Man ahdatsa fi dina hadha. Man ahdatsa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Parodi. Ada yang overlapping. Baik. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini hadis yang agung. Lihat perkataan Imam An-Nawawi. Hadzal haditsu qa'idatun 'azimatun min qawa'idil Islam. Hadis ini adalah hadis yang agung, merupakan pondasi agung dari pondasi-pondasi Islam. Ya. Wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia hadis yang pendek tetapi syarat makna.
Hadisnya pendek, tetapi syarat makna. Fa innahu sarihun fi raddi kullil bid'ah wal mukhtara'at. Sesungguhnya hadis ini jelas merupakan bantahan setiap bid'ah dan setiap hal-hal yang baru yang mengada-ngada dalam Islam. Jadi kalau kita mengagungkan sunnah Rasul, wajib mengagungkan hadis ini. Hadis ini adalah bantahan kepada yang beramal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kepada yang beramal dengan amalan bid'ah. Ya. Taib. Kemudian juga lihat perkataan Al-Allamah Ibnu Rajab Al-Hambali. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 759 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wa hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil Islam." Hadis ini adalah pokok yang sangat agung dari pokok-pokok ajaran Islam. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa kal mizani lil a'mali fi zahiriha. Hadis ini adalah timbangan untuk amalan lahiriah. Timbangan untuk amalan lahiriah. Jadi kalau kita sholat, amalan lahiriah, maka timbangannya hadis ini sesuai dengan contoh Rasul atau tidak? Mengada-ngada atau tidak? Hadis ini adalah timbangan. Kama anna hadits al-a'mal bin niyat mizanun lil a'mali fi batiniha. Sebagaimana hadis sesungguhnya amalan tergantung niat, ini adalah timbangan untuk amalan qalbu. Jadi hadis ini timbangan untuk amalan lahiriah, kemudian hadis innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya adalah timbangan untuk amalan qalbu, hati. Ya. Jadi hadis ini sangat penting. Jadi jangan dihiraukan yang meremehkan hadis ini. Dalilnya cuma satu, man amila amalan paling. Ya. Enggak, hadis ini agung. Fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah ta'ala falaysa li'amili fihi thawab. Maka sebagaimana setiap amalan yang niatnya tidak ingin pahala dari Allah, maka tidak ada pahala. Wa kadzalika kullu amalin la yakunu 'alaihi amrullahi wa rasuluhu fa huwa mardudun 'ala 'amili. Demikian pula amalan yang tidak ada contohnya syariatnya dari Allah dan Rasulnya, maka amalannya tertolak, dikembalikan kepada pelakunya. Wa kullu man ahdatsa fid din ma lam ya'zan bihi Allah wa rasuluhu falaysa minad din fi syai'. Setiap apapun yang dibuat-buat dalam perkara agama yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia bukan dari perkara agama sedikit pun. Di hadis ini hadis yang agung para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama tentang hadis ini adalah bahwa hadis ini hadis yang agung, pondasi dasar Islam. Catat itu, poin pertama dari hadis ini. Ya. Kemudian poin yang kedua dari hadis ini adalah kata man ahdatsa. Ya. Lihat di sini. Man ahdatsa. Kita ambil poin pertama di sini. Fi amrina. Kita ambil poin kedua di sini. Ya. Kemudian yang ketiga, ma laisa minhu. Kita ambil yang ketiga di sini. Yang pertama, bid'ah selalu baru atau diada-adakan. Nah, bid'ah selalu baru. Barang siapa yang mengada-ngadakan, membuat sesuatu yang baru. Jadi bapak ibu setelah ini bisa
mengidentifikasi, menentukan ini bid'ah atau enggak dengan cara memahami hadis ini. Ya, yang pertama bid'ah adalah baru, perbuatan yang baru dalam syariat Islam, diada-adakan, tidak ada di zaman Rasul, tidak ada di zaman para sahabat, tidak ada di zaman para sahabat Nabi. Yang kedua, fi amrina, berkaitan dengan urusan agama. Berkaitan dengan urusan agama. Urusan mikrofon. Tadi pagi saya lihat Ustaz Yazid itu banyak pahalanya, subhanallah. Beliau itu banyak dicaci orang, dimaki orang, ya. Banyak sekali pahalanya. Ada di media sosial saya lihat mengata-ngatakan bid'ah itu mikrofon di dalamnya, di depannya halal. Gila lu. Ini kalau orang sudah nyaci-nyaci itu sudah subhanallah, mengerikan ya. Dan itulah media sosial. Kita tidak pernah ada di zaman yang lebih buruk penyebaran keburukannya dibandingkan zaman sekarang. Baik menyebarkan keburukannya atau menyebarkan menghina orang-orang yang memerangi keburukan. Subhanallah, ya. Jadi dia, maksud saya nggak ada urusan agama, mikrofon, kemudian media sosial, bukan urusan agama. Tidak ada urusan dengan urusan agama. Yang ngata-ngatain bid'ah, pakai onta aja sana. Keliling Jakarta pakai onta, jangan pakai mobil. Kenapa harus selalu dionta hitamkan si onta ini? Ya, kasihan si onta. Jadi bid'ah selalu kaitannya dengan urusan agama. Yang ketiga, bid'ah adalah bukan dari agama. Nah, bid'ah bukan dari agama, cuma dia menyerupai agama. Itu yang jadi masalah, kadang-kadang sebagian orang terkecoh dengan bid'ah tersebut, terutama kalau sudah tersebar di tengah kaum muslimin. Maka akhirnya yang ada adalah yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah, dan apabila yang bid'ah tadi diperingatkan agar ditinggalkan, orang-orang akan mengatakan sunnah sedang diperangi. Saking sudah tersebarnya perbuatan bid'ah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran dari hadis ini, jadi pelajaran pertama dari hadis ini adalah cara menentukan bid'ah. Ada 3 syarat mengapa dia disebut perbuatan bid'ah. Selalu baru, diada-adakan, tidak pernah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada urusannya dengan agama, berkaitan selalu dengan agama. Kemudian yang ketiga adalah bukan dari agama. Tidak ada pokok agama darinya. Tidak ada sumber agamanya dari perbuatan bid'ah tersebut. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah hadis ini dengan lafaznya menunjukkan bahwa setiap amalan bid'ah tertolak. Hadis ini dengan lafaznya menunjukkan bahwa setiap amalan bid'ah tertolak. Ya. Dan habis ini jangan baper. Ustaz, masa satu Istiqlal tertolak semua? Saya tidak memponisi orang yang beribadah di Istiqlal. Saya hanya mengabarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa
Orang yang beramal bid'ah, maka dengan lafaznya yang ada dalam hadis ini secara lahiriah jelas bahwa amalannya apa? Tertolak, dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah setiap bid'ah seluruhnya adalah tercela dan diharamkan secara syariat. Setiap bid'ah seluruhnya adalah tercela dan diharamkan secara syariat. Kenapa? Karena tidak ada pengecualian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada pengecualian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ditambah dalam hadis yang lain riwayat Imam An-Nasa'i, kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat di dalam neraka. Nah, tidak ada pengecualian. Taib. Mungkin ada sebagian yang mengetahui ada satu pengecualian perkataan Umar bin Khattab, ni'matil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik perbuatan bid'ah. Maka jawabannya, yang dimaksud oleh Umar bin Khattab adalah bid'ah. Kata bid'ah di sini adalah secara bahasa, bukan secara syariat. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang beliau kerjakan? Beliau yang asalnya kaum muslimin salat tarawih di sana satu kelompok, di sebelah sini satu kelompok, sebelah sana satu kelompok, salat tarawih berkelompok-kelompok. Lalu beliau kumpulkan dengan satu imam, yaitu sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian menjadi satu masjid diimami oleh satu orang. Dan itu pernah dikerjakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 sampai 4 malam di dalam bulan Ramadan. Menunjukkan bahwa salat tarawih berjamaah dipimpin oleh satu imam adalah apa? Sunnah Rasul, ajaran Rasulullah SAW, bukan bid'ah, bukan sesuatu yang diada-adakan. Ya, itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah bahwa Umar bin Khattab termasuk khalifah yang kita diperintahkan untuk apa? Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi mengikuti sunnah khalifah Rashidah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya itu adalah poin yang ketiga. Poin yang keempat, bid'ah hanya dalam perkara-perkara ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun dalam perkara-perkara adat dan duniawi tidak masuk ke dalamnya. Ya. Seperti misalkan alat komunikasi, alat transportasi, ini tidak masuk ke dalam perkara bid'ah. Ya, tidak masuk ke dalam perkara bid'ah. Baik. Adat kebiasaan tidak masuk dalam perkara bid'ah. Yang masuk dalam perkara bid'ah adalah al-umur at-ta'abbudiyah, perkara-perkara beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan baik-baik perkara penting juga yang berkaitan dengan bid'ah. Ada perbedaan yang sangat jelas antara bid'ah dengan istilahnya maslahah mursalah. Saya tulis ya, biar Bapak Ibu tidak salah tulis. Ada perbedaan antara al-bid'ah dengan al-maslahah al-mursalah. Bid'ah dengan maslahat mursalah.
biarkan kita memakai istilah itu saja. Tidak usah diterjemahkan. Maslahah mursalah secara bahasa tidak usah diterjemahkan. Nanti kita maknai saja. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Bid'ah terjadi dalam perkara-perkara ibadah. Dimaksudkan dengannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah ini tidak ada asalnya dalam syariat. Apakah jenisnya, apakah zatnya, tidak ada di dalam syariat. Adapun maslahat mursalah adalah dia sebagai sarana. Lihat, maslahat mursalah adalah sarana untuk menggapai sebuah tujuan yang disyariatkan. Untuk menggapai sebuah tujuan yang disyariatkan. Contoh, pembukuan Al-Quran. Ketika perang di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah, Rasulullah SAW sudah meninggal, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, banyak orang yang murtad. Banyak orang yang tidak mau membayar zakat, diperangi oleh Rasulullah SAW. Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang meninggal banyak dari para sahabat ahli Quran. Sekitar 70 sahabat ahli Quran meninggal dalam peperangan melawan orang-orang murtad. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Akhirnya Umar bin Khattab memberikan masukan kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu agar bukukan Al-Quran karena banyak yang sudah meninggal dari ahli baca Al-Quran. Takut Al-Qurannya hilang. Dan menjaga Al-Quran termasuk pokok ajaran Islam. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami akan selalu menjaganya. Maka dibukukanlah Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Lalu di zaman Utsman bin Affan, karena buku-buku Al-Quran banyak, maka Utsman bin Affan memilih satu buku. Yang lainnya dibakar agar kaum muslimin cuma menggunakan satu buku ini saja. Begitu ceritanya. Nah, ini bukan bid'ah, tetapi apa istilahnya? Maslahah mursalah, yaitu sarana untuk menggapai sebuah tujuan syariat. Sarana untuk menggapai sebuah tujuan syariat. Ya, seperti misalkan buku yang dicetak. Itu maslahah mursalah. Dulu tidak ada buku. Sarana untuk menggapai bisa menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah. Beda dengan bid'ah. Bid'ah adalah zat dari amalan tersebut, bukan sarana. Bukan apa? Sarana. Paham bedanya sekarang? Itu namanya para ikhwah tentang perbedaan bid'ah dengan maslahah mursalah. Baik. Kemudian patut diperhatikan juga poin terakhir, yaitu bid'ah jenisnya lebih buruk dibandingkan maksiat lainnya. Bid'ah jenisnya lebih buruk dibandingkan maksiat lainnya. Kenapa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang berbuat bid'ah menganggap dirinya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu. Orang berbuat bid'ah menganggap dirinya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkata Imamun Muhadditsin, imamnya ahli hadis, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, atau yang dikenal dengan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, li'anna al-ma'siyah yutabu minha wal bid'ah
la yutabu minha. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Jadi kan ini ada maksiat, termasuk maksiat adalah bid'ah. Termasuk maksiat adalah apa? Bid'ah. Ya. Termasuk maksiat adalah bid'ah. Bid'ah lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat lainnya. Kenapa? Karena bid'ah, maksiat itu kalau dinasehati orang akan bertobat. Mudah bertobat. Tapi kalau bid'ah susah bertobat. Karena kenapa? Merasa di atas kebaikan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian setelah itu penulis berkata, "Faman talaba an-najata fa 'alaihi an yalzama gharzah wa an yatamassak bi nahjihi wa an yadhhara wa an yahdhara min al-ibtida'i fi ad-din wa tabdil sunnati khatamil mursalin." Wa lihadza kana nushin nabi sallallahu alaihi wasallam kana min nushin nabi sallallahu alaihi wasallam li ummati idza khataba haddharahum min al-bid'ah وحضهم على التمسك بسنته يقول لهم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Oleh sebab itulah siapa yang mencari keselamatan maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan metode Rasulullah dan menjauhi dari perbuatan bid'ah. Dan menjauhi dari mengganti sunnah penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jauhi dari mengganti sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah termasuk nasihat yang baik dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, apabila beliau berkhutbah, beliau memperingatkan umatnya dari perbuatan bid'ah dan memerintahkan umatnya, menyemangati umatnya untuk melakukan perbuatan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang mengada-ngada di dalam agama dan setiap bid'ah adalah sesat. Ingatkan saya, pada pertemuan yang akan datang kita akan lebih mendalami lagi tentang bid'ah ini dari beberapa sisi, ya. Kita akan mendalami dari bid'ah ini dari beberapa sisi, seperti definisi bid'ah secara bahasa, secara istilah syariat, larangan-larangan berbuat bid'ah, kemudian buruknya perbuatan bid'ah. Kemudian kita bahas apakah benar adanya bid'ah hasanah, ya. Kemudian kita sebutkan contoh-contoh perbuatan bid'ah insyaallah taala. Ini mohon diingatkan pada bulan yang akan datang. Semoga kita dipanjangkan umur dalam kebaikan dan semoga kita bertemu lagi di dalam majelis ilmu di Masjid Al-Barakah Sawah Baru ini. Sebenarnya ada yang kurang yang belum saya sebutkan, yaitu buah manis mengikuti sunnah. Ya, buah manis mengikuti sunnah. Ini menarik, buah manis mengikuti sunnah. Mungkin pada pertemuan yang akan datang. Baik. Apakah semua manusia yang ada saat ini disebut juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Disebut umat Nabi Muhammad SAW dari beberapa sisi. Seluruh manusia disebut sebagai umat Nabi. Mau dia beragama apapun, disebut sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi umatnya sisinya umat dakwah. Kenapa? Karena seluruh manusia disebut sebagai umat Rasul karena seluruh manusia diwajibkan mengikuti dakwahnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh manusia disebut sebagai umat dakwah Nabi. Harus didakwahi, harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau yang dimaksud sebagai umat Nabi adalah
umat yang mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka hanyalah kaum muslimin yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wallahu a'lam. Apa dalilnya Ustaz pembahasan ini? Dalilnya gini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat hadisnya ya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengarku, baik itu Yahudi atau Nasrani. Lihat, dari umat ini, baik itu Yahudi atau Nasrani, yang mendengar dakwah, lalu dia tidak beriman dengan dakwahku, maka dia adalah penghuni neraka. Di sini Rasulullah SAW mengatakan semua manusia adalah umat beliau. Umat, tapi umat apa? Umat dakwah. Artinya wajib mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita dihina atau difitnah, apakah perlu kita jawab atau marah atau didiamkan saja? Maka jawabannya adalah memaafkan lebih utama. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين." Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Yang bersedekah dalam keadaan susah atau dalam keadaan lapang, nyaman, yang menahan amarah dan memaafkan ya kesalahan-kesalahan manusia terhadapnya. Mereka lah orang-orang yang disebut sebagai orang yang muhsin, berbuat ihsan, tingkatan keislaman yang paling tinggi. Makanya memaafkan lebih utama. Wallahu a'lam. Bagaimana jika akidah bagus tapi akhlak jelek atau sebaliknya? Salah. Semestinya yang akidahnya bagus, maka dia harus berakhlak baik. Ya, atau sebaliknya, berakhlak baik, maka akidahnya juga harus baik, benar. Ya, karena itu berkesinambungan, berkaitan satu dengan yang lainnya. Kenapa kita mau berakhlak baik? Karena kita berakidah yang benar. Kita berakhlak baik karena Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Karena ada hari kiamat. Karena ada hari pembalasan, makanya kita berakhlak baik. Jadi dia berkaitan satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara istri menyikapi suami yang secara sembunyi-sembunyi melanggar syariat karena terpaksa untuk menafkahi keluarga? Jika dinasihati istri dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang, ego suami terbuka atau terluka dan tidak mau mendengar, akhirnya bertengkar. Jika didiamkan, kami bisa terjatuh kembali pada dosa yang sama. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Wa fiik barak. Jawabannya, seorang istri adalah teman yang menolong suaminya, dan itu harta yang paling berharga bagi seorang suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Rasulullah, ayyul mali nattakhidhu khairan?" Wahai Rasulullah, harta apa yang paling baik kita ambil? Rasulullah SAW mengatakan, wa mra'atun mu'minatun tu'inuhu ala dini zawjiha. Seorang istri yang beriman, yang menolong suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya nasihatkan, kalau ada suami menyimpang, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Akidah melakukan kesyirikan, tahu melakukan bid'ah atau yang semisalnya. Ibadah, tidak sholat, tidak puasa. Muamalah, selingkuh, chat-chatan dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan seterusnya. Adab dan akhlak buruk, hutang tidak bayar, dan seterusnya. Maka jadilah istri sebagai teman kerja yang membawa kepada vibe yang positif bagi suami. Ke arah yang lebih positif. Jangan disalahkan suami. Jangan maksudnya jangan disalahkan, jangan dipojokkan, jangan diponis kamu ini suami tidak becus, kamu ini begini, enggak. Tapi jadi teman kerja. Jadi teman kerja agar membimbingnya kepada yang lebih baik. Di situ suami akan menerima nasihat dari sang
sang istri. Wallahu a'lam. Apa hukumnya? Contoh misalkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau yang meriwayatkan hadis berbunyi, rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla thumma ayqadha zawjatahu fa shalla wa in abat nadhaha fi wajhil ma. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, lalu dia sholat, lalu sang suami tersebut membangunkan istrinya, lalu sang istrinya sholat. Lihat, saling tolong menolong. Jika istrinya enggan bangun, maka sang istri diperciki air oleh sang suami. Kebalikannya, rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat fa in abat nadhaha nadhahat fi wajhil ma. Yang artinya Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, lalu dia sholat, lalu dia membangunkan suaminya, lalu sang suami sholat. Jika suaminya enggan, maka dipercikan air pada wajahnya. Hadis ini yang meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengamalkan itu dalam keluarganya. Suatu hari ada sahabat beliau ataupun murid beliau yang bernama Abu Utsman An-Nahdi. Abu Utsman An-Nahdi bercerita, tawayyabtu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sab'a layal. Fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimu ya'taqibuna al-laila athnathan. Aku nginap di rumah Abu Hurairah selama sepekan. Kalau sudah sepekan itu udah ketahuan buruknya. Udah ketahuan bobroknya. Kalau cuma nginap di rumah Ustaz sehari, Ustaz bisa pura-pura. Ya. Tapi kalau sudah sepekan ketahuan. Ustaznya sholat malam enggak, Ustaznya suka baca Quran enggak, zikir enggak, Ustaznya zikir pagi sore enggak, Ustaznya suka nonton apa, ketahuan. Maka beliau menyimpulkan dari sepekan tersebut, setiap malam Abu Hurairah, istrinya dan pembantunya membagi malam menjadi sepertiga malam. Ini istri yang baik. Ya, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wallahu a'lam. Apa hukumnya melakukan donor darah rutin di PMI tanpa mengetahui siapa yang menerima darah kita? Boleh. Ini termasuk daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man arada an yanfa'a falyaf'al. Siapa yang ingin memberikan manfaat kepada saudaranya, maka kerjakanlah. Wallahu a'lam. Mengadakan pengajian sebelum walimatul urus, apakah bid'ah? Dan bagaimana sikap kita jika saudara kandung mengadakan pengajian dan mengundang kita untuk hadir? Jawabannya adalah dia tidak bid'ah jika tidak dirutinkan. Kalau tidak dirutinkan, tidak bid'ah. Tapi kalau dirutinkan, maka semua yang rutin pembatasan tertentu memerlukan dalil. Jika tidak ada dalil dan atas perutinan tersebut, maka itu adalah bid'ah. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang ibu yang mengusir suaminya, bahkan mengusir di depan mantu dan cucunya, bagaimana hukumnya? Apa yang saya lakukan sebagai anak yang masih tinggal bersama? Mohon nasihatnya Ustaz. Saat ini ibu saya bekerja dan ayah tidak karena sudah sepuh. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya? Hukum apanya nih yang ditanya? Apakah hukum ibu mengusir suami? Ataukah hukum ibu mengusir suami di depan mantu dan cucunya? Apa yang ditanyakan? Ya, siapa yang bertanya? Iya. Kemudian di sini, apakah yang saya lakukan sebagai anak yang masih tinggal bersama? Tinggal bersama dengan siapa? Dengan ibunya. Jadi pertanyaannya belum begitu jelas. Coba nanti ditanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha menikah di bulan Syawal. Apakah kalau seseorang yang menikah di bulan Syawal itu sunnah? Tidak. Tetapi itu adalah sebuah ketepatan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menikah di bulan Syawal, salah satu faedahnya mengingkari perbuatan orang-orang jahiliyah yang mengatakan bulan Syawal adalah bulan panas, kalau seandainya menikah maka tidak akan langgeng dan seterusnya. Maka beliau
bantah dengan perbuatan beliau untuk berdakwah. Adapun dikatakan menikah bulan Syawal adalah sunnah, maka belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu sebagai sunnah. Buktinya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menikah di bulan-bulan selain Syawal. Kalau itu sunnah, maka akan selalu pernikahan terjadi di bulan Syawal. Wallahu a'lam. Buktinya Rasulullah SAW juga menikahi Khadijah tidak di bulan Syawal, Ummu Salamah, Hindun binti Umayyah, kemudian siapa lagi, Zainab, tidak di bulan Syawal. Itu hanya bertepatan dan salah satu tujuannya adalah untuk membantah, menyanggah kebiasaan kaum jahiliyah yang berkaitan dengan akidah mereka. Pas sujud terakhir dalam sholat, kita memohon doa kepada Allah. Apakah boleh menggunakan bahasa Indonesia? Ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Saya lebih condong kepada pendapat yang dari yang mengatakan bahwa yang paling utama di dalam sujud adalah bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Baik itu bacaannya ataupun bacaan zikirnya ataupun bacaan doanya. Di antara bacaan-bacaan Rasulullah SAW di dalam sujud sangat banyak sekali. Seperti misalkan Subhanallah wa bihamdi, ya. Kemudian Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Ini bacaan Rasulullah SAW ketika sujud. Begitu juga bacaan Rasulullah SAW ketika sujud, di antaranya Subhanakallahumma wa bihamdika rabbana Allahumma ighfirli. Ini bacaan Rasulullah SAW ketika sujud. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan banyak doa saat sujud. Di antaranya yaitu beliau membaca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta a'lamu minni antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in syahid. Ini doa-doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sujud. Allahumma ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirli diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dan masih banyak yang lain yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian apabila ingin menambah doa, misalkan dia belum mencukupi dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat sujud, jika ingin menambah doa maka silakan nambah dari doa dari Al-Quran atau doa dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Baik. Yang ketiga, apabila ingin menambah lagi karena sepertinya belum mantap, karena belum ada yang khusus spesifik dari apa yang dia minta, ya, maka dia boleh berdoa dengan bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab yang fasih. Adapun dengan bahasa Indonesia ada sebagian pendapat yang berpendapat, sebagian ulama berpendapat dibolehkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru fihi ad-du'a." Berbanyaklah di dalam sujud membaca doa. Ini umum, apapun doanya. Ya. Ada orang ini intermezzo ya, kisah di depan Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, zawwijni zaujatan salih." Berikan saya istri yang saleh. Ini sudah bagus, doanya umum gitu ya. Tetapi doa yang selanjutnya kurang tepat karena dia merinci terlalu dalam. Tinggi, semampai, putih, rambut begini. Pas lewat waktu itu kan kalau orang tawaf biasanya perempuan kan tidak bercadar. Lewat orang Arab cantik. Kemudian dia langsung ringkas doanya. Seperti yang lewat ini. Nah ini bagaimanapun doa di dalam sholat yang lebih utama adalah doa dari wahyu. Biasakan itu para ikhwan. Saya punya pengalaman menarik subhanallah. Waktu itu umrah, kemudian hadir di majelis ilmu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Kemudian waktu itu Madinah mendung, kemudian banyak
petir. Ya. Saat kajian tersebut, meskipun Masjid Nabawi di tengah-tengah kita dan tertutup, itu masih terdengar petir-petir guntur gitu ya. Maka beliau kajian 15 menit, kemudian beliau bilang natawaqaf dahaka, kita cukupkan dulu kajian kita, lalu beliau berdoa. Jadi kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila ada sesuatu keadaan hari yang berubah keadaannya, angin terlalu kencang, gelap, maka itu menakutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau biasanya langsung ambil air wudhu, langsung berdoa. Nah, sebagian kaum muslimin karena kebodohan anggap biasa aja. Padahal Rasulullah SAW khawatir itu adalah qiyam. Maka sama dengan Syekh, beliau berdoa. Dan doanya hampir 15 menit lebih. Setiap doa yang beliau baca seluruhnya, alhamdulillah saya hafal, itu adalah doa hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak pernah berdoa dengan doa dari diri sendiri. Doa wahyu itu lebih utama, lebih berkah. Tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih itu dibaca di dalam sujud kecuali itu adalah yang paling utama untuk dibaca. Maka berusaha menghafal doa-doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat sujud. Wallahu a'lam. Bagaimana bila pernah memberi makan anak atau bayar SPP dengan uang yang bukan hak kita? Orang yang uangnya kami ambil tidak tahu. Sekarang kami mau mengganti tapi dengan cara berbohong kalau itu hadiah dari kami. Karena kalau kami jujur, keluarga kami dan orang sekampung tahu aib kami. Bagaimana harusnya Ustadz agar apa yang sudah terlanjur dimakan anak-anak kami menjadi halal? Betul ini sudah. Cuma tidak usah berbohong. Kembalikan saja. Pak, ini ada uang buat Bapak. Sudah. Kembalikan saja. Dan kalau seandainya dia berkata lebih detil lagi bermasalah, tidak apa. Contoh misalkan ada orang dulunya nyuri di sebuah warung. Waktu SMA, kuliah, nyuri gitu. Lalu dia sudah sadar, ikuti kajian sunnah, taubat, kemudian setelah itu dia ingin bertaubat. Maka dia pergi kepada yang punya warung. Saya minta halal ya, selama hidup kalau ada sesuatu. Si babe ini, emang ada apa? Pokoknya halalin aja, urusan kita selesai. Maka yang seperti ini kalau seandainya terpaksa untuk memberitahukan secara umum, karena kadang-kadang yang rinci malah mendatangkan kesulitan, ya kata si babe, sebentar, ente minta halal apa dulu? Oh ini saya ngambil ini, saya ngambil ini. Mulai kapan? Kelas 1 SMP, sampai kapan? SMA. Oh sebentar, kita panggil polisi dulu. Nah, ini kan susah. Maka secara umum boleh saja. Kalau terpaksa. Ya, wallahu a'lam. Apakah malaikat mendoakan memberikan ketenangan kepada majelis ilmu bid'ah? Jawabannya yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihim sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yang artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membacakan ayat Al-Qur'an, memahami ayat Al-Qur'an tersebut di antara mereka. Melainkan para malaikat akan mengerumuni mereka, turun ketenangan, mereka diliputi rahmat. Allah menyebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Ini yang disebutkan adalah yang mempelajari Al-Quran dan hadis. Dan biasanya majelis ahli bidah tidak ada Al-Quran dan hadisnya. Ya, yang ada ahli kalamnya, yang ada cerita dongeng. Ya, kemudian yang ada adalah lawak-lawakan, yang ada adalah musik. Ya, wallahu a'lam. Ada ustadz yang bilang manhaj itu bukan tujuan utama, manhaj hanya untuk memudahkan kita dalam mencari ilmu. Benarkah? Apa sebenarnya manhaj? Manhaj itu adalah metodologi, tata cara beragama. Manhaj salaf, tata cara beragama, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat.
para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dengan baik dan benar. Yang jelas perkataannya masih muhtamil. Gini para ikhwan, saya kasih tahu. Kalau ada perkataan ustaz bukan dari Al-Qur'an, dari hadis, bisa ditolak, bisa diterima. Jangan terlalu dijadikan sebagai sebuah sebagai sebuah yang harus diperjuangkan. Enggak. Perkataan manusia biasa. Ya. Yahtamil khata' was-salah. Kadang benar, kadang salah. Tapi kalau ustaz yang bawakan Al-Qur'an, bawakan hadis, nah itu baru diperjuangkan. Jadi jangan terlalu sibuk dengan perkataan seorang manusia gitu. Siapapun dia. Dan saya kadang sedih di media sosial terlihat kadang-kadang membicarakan orang. Perkataan Ustadz Fulan dijadikan sebagai sebuah mihwar, sebagai sebuah perdebatan. Pasti gitu. Kenapa sampai dijadikan sebuah itu? Sudah beliau manusia biasa. Kalau salah ya beliau manusia biasa. Kalau benar ya. Jangan terlalu fanatik. Wallahu a'lam. Ketika kita hidup di sekitar orang ahlul bidah dan pelaku riba, terutama di lingkungan RT pun menjalankan sistem riba, apakah berpengaruh dengan kehidupan kita walau kita tidak ikut-ikutan? Apa sebaiknya kita hijrah dan pindah dari lingkungan tersebut? Maka jawabannya, asal hukumnya jika memang tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus pindah ke tempat yang lain yang tidak ada ribanya. Dan ini banyak sekarang di zaman sekarang. Ada istilahnya bank pelecit. Tahu nggak bank pelecit? Itu di Jawa terkenal. Bank pelecit, yaitu orang-orang rentenir. Ada nggak di sini? Maksudnya di Jabodetabek ada nggak? Rentenir. Gitu. Mungkin di Jakarta dan sekitarnya mungkin lebih keren gitu ya. Pakai kantor, pakai apa? Ya, rentenir. Gitu. Jadi ngutangin sambil riba. Nah itu kadang kalau di Jawa kita lihat satu desa sepakat. Tidak boleh bank pelecit masuk ke dalam desa. Karena merusak. Ya, karena merusak. Banyak terjadi pembunuhan, bunuh diri gara-gara riba tersebut. Tidak bisa bayar. Karena ketika dia berhutang sekali, kemudian tidak bisa bayar pokoknya belum, kemudian terlambatnya belum, kemudian ribanya juga belum, ditawari lagi. Terus menumpuk-numpuk. Ya. Nah, itu banyak perjuangan para ustadz di desa-desa untuk menghilangkan itu. Nah, ini yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa dijawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.